Om Swastiastu. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan audit 2 tentang penugasan jasa atestasi dan kompilasi. Kelompok kami terdiri dari Nikoma Evi Juliari dan Ikomang Adnyana. Definisi penugasan jasa atestasi dan kompilasi. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu beberapa bentuk jasa atestasi adalah audit keuangan historis, pemeriksaan atau examination, review dengan cara wawancara, dan prosedur yang disepakati bersama. 1. Jasa review dan kompilasi. Banyak perusahaan publik meminta laporan keuangan mereka ditelaah atau dikompilasi oleh akuntan publik, bukan untuk diaudit. Manajemen perusahaan yakni bahwa audit tidak diperlukan karena tidak ada persyaratan dari bank ataupun pengawas, dan laporan untuk penggunaan internal juga tidak perlu diaudit. Jasa review. Sebuah penugasan jasa review memungkinkan keterlibatan akuntan dalam memberikan asuransi terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAK, termasuk pengungkapan yang tepat atau basis akuntansi komprehensif yang lain seperti basis kas akuntansi. Contohnya, formulir laporan dan kesalahan dalam mengikuti GAAP. B. Jasa kompilasi. Sebuah penugasan untuk jasa kompilasi didefinisikan dalam PSAR sebagai salah satu hal yang dipersiapkan akuntan saat membuat dan menyajikan laporan keuangan kepada klien atau pihak ketiga tanpa memberikan asuransi dari akuntan tentang laporan tersebut. Contoh, telaah atas informasi keuangan interim untuk perusahaan. Review atas laporan keuangan interim. Karakteristik informasi keuangan interim. Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam mereview informasi tersebut. Ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain lebih cepat dibandingkan dengan informasi keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyajian informasi keuangan interim biasanya menghalangi penyusunan informasi dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan terhadap informasi keuangan tahunan. Tujuan review atas informasi keuangan interim. Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Review tersebut dilakukan dengan menerapkan secara objektif pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan terhadap masalah akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan prosedur analitik. Tujuan review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Prosedur review atas informasi keuangan interim. Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada umumnya terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja. Tidak meliputi prosedur pencarian dan prosedur verifikasi terhadap masalah-masalah akuntansi signifikan yang berkaitan dengan informasi keuangan yang dilaporkan. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian sistem akuntansi dan sepanjang diperlukan
prosedur pengendalian baik untuk informasi keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim. B. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk meliputi pembandingan informasi keuangan interim yang bersangkutan dengan masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya. C. Penugasan atestasi. Penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya akuntan publik dikontrak untuk penerbitan komunikasi tertulis yang menyatakan kesimpulan mengenai keandaian asersi-asersi dalam suatu organisasi untuk perusahaan. Dalam melaksanakan suatu penelitian, akuntan publik harus mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung asersi-asersi individu yang membuat asersi dan melaporkan temuan-temuannya. Asersi adalah suatu deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. 1. Standar umum atestasi. Standar umum yang pertama. Standar umum pertama adalah perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi. Standar umum yang kedua adalah perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. Dan standar umum yang ketiga. Standar umum ketiga berbunyi praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada. A. Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya. B. Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. D. Penugasan atas prosedur yang disepakati bersama. Penugasan atas prosedur yang disepakati bersama. Syarat-syaratnya. Yang pertama, pihak yang terlibat memahami dengan jelas prosedur yang harus dilaksanakan. Yang kedua, distribusi laporan dibatasi kepada pihak terkait yang disebut. Tanggung jawab pelaporan. Standar pelaporan mengharuskan auditor membuat pernyataan yang jelas tentang tingkat tanggung jawab yang dipikulnya terhadap informasi tambahan. Auditor harus melakukan penelitian khusus untuk menjamin bahwa informasi tambahan tersebut tidak akan menimbulkan gugatan karena pengungkapan yang tidak memadai dalam laporan keuangan pokok. Kesimpulannya, jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni beberapa bentuk jasa atestasi adalah audit keuangan historis, pemeriksaan atau examination review dengan cara wawancara dan prosedur yang disepakati bersama,
Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat saat dan lingkup prosedur yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut. Ketepatan waktu merupakan unsur yang penting dalam pelaporan informasi keuangan interim. Penugasan atestasi dalam penugasan yang di dalamnya akuntan publik dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang dinyatakan kesimpulan mengenai keandaian asersi-asersi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Standar pelaporan mengharuskan auditor membuat pernyataan yang jelas tentang tingkat tanggung jawab yang dipikulnya terhadap informasi tambahan. Auditor harus melakukan penelitian khusus untuk menjamin bahwa informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.